Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jateng Pos TV yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini. Saya akan sampaikan beberapa hal karena ini juga sudah mulai masuk akhir-akhir Ramadan. Sebentar lagi kita akan menunaikan kewajiban berikutnya, yaitu zakat fitrah. Para pemirsa yang saya hormati, ada kita mendengar zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal kaitan dengan perdagangan, emas, dan lain sebagainya itu. Yang waktunya tidak tertentu. Kapan itu tergantung. Haul tergantung. Nah, kalau zakat fitrah ini beda dengan zakat mal. Zakat mal ada nisab, ada haul. Kalau zakat fitrah ini tidak itu, tidak ada haul, tidak ada nisab. Zakat yang diwajibkan untuk setiap orang. Kapan mulai diwajibkan? Kapan diwajibkannya zakat fitrah itu? Ketika kita sudah menangi atau mendapati terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri, sampai dengan nanti imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Sing penting menangi terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal atau akhir Ramadan. Jadi kalau ada orang yang lahir sebelum terbenam matahari, dia wajib zakat fitrah. Lahir jam segini, kata ini kan sore. Nah, sore lahir sudah zakat fitrah. Artinya apa? Lahir pada Ramadan terakhir sebelum terbenam matahari bulan Syawal. Atau ada orang meninggal setelah maghrib, wajib zakat fitrah. Sebaliknya, kalau ada orang yang wafat sebelum terbenam matahari, tidak wajib zakat fitrah, karena tidak menangi terbenam matahari. Atau lahir setelah terbenam matahari, lahir jam 7 malam, tidak akan zakat fitrah. Nah, bolehkah orang zakat fitrah pada bulan-bulan di bulan seperti sekarang Ramadan ini? Boleh, nama ta'jil. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita boleh zakat fitrah, ta'jilan, disegerakan. Boleh, belum wajib, nama boleh. Tembung boleh yo entuk, ora wajib, mbok ora ya ora apa-apa. Tapi kalau sudah masuk pada malam 1 Syawal, hukumnya wajib bayar zakat fitrah. Kalau sebelumnya masih boleh. Ini persis ketika kita haji, para pemirsa. Haji itu orang Indonesia itu biasanya itu kalau haji pakainya tamattu yang banyak. Tamattu itu umroh dulu selesai baru kemudian haji. Ketika orang sudah umroh selesai kemudian belum haji, maka dia boleh bayar dam. Pasar kambing mau apa, mau beli, pokoknya beli nyembelih. Tapi kalau sudah umroh selesai lalu sudah haji ya selesai, hukumnya wajib bayar dam. Wajib kan tamattu. Nah, jadi ada waktu yang bisa kita perhatikan. Nah, kemudian yang dipersoalan adalah ketika kita ini melakukan ta'jil zakat fitrah, katakan tanggal sekarang ini kita ngasih orang zakat fitrah. Saya zakat fitrah ta'jil pada orang lain. Nuhun sewu, kebetulan orang yang saya beri ini ujuk-ujuk meninggal dunia. Nuhun sewu gini contoh mawon nih. Sudah saya beri satu porsi zakat. Ujuk-ujuk wafat.
maka saya belum zakat. Belum zakat, belum waktunya kok. Belum zakat. Dan ahli warisnya ini yo nek iso balekke ke saya. Wong ini bukan zakat kok, sedekah. Cuma mosok saya tegel nampa ngono lho. Ya saya otomatis ikhlas lah. Kan seperti. Tapi itu apa namanya, teksnya begitu. Jadi yang saya sampaikan ini bukan sebagai zakat karena yang menerima wafat sebelum waktunya zakat. Jadi dia itu punya kewajiban membalikan saya. Cuma saya ini ya kudu mikir lah, mosok ngurak di sodakono lah itu. Tapi yang perlu diperhatikan, saya belum zakat. Ya saya harus zakat lagi begitu. Zakatnya ngono meneh, ngake wong durung wae bodo aweh wong. Ternyata pada waktu tanggal 30 atau tanggal akhir bulan akhir bulan Ramadan, akhir Ramadan, orang Sabri ini sugih dadak kalau duitnya akeh itu warisan bermiliar-miliar. Ini bukan zakat lagi. Wis tak wenehno. Nggo Pak sampean tampi nggih zakat lo nggih takjil nggih. Wis cara Jawa kan. Nyat ingsun zakat fitrah takjil kagem jenengan pun tampi nggih kula tampa takjil. Dah kan dia itu kategori miskin, saya lihat dia terima. Jebul-jebul menjelang hari apa? Raya warisan turun. Nah, ini berarti jadi zakat lagi, saya ini belum zakat namanya itu. Zakat. Nah, harus zakat lagi. Maka diperhatikan betul, kalau takjil perhatikan betul nggih ngoten. Nah, kemudian berapa sih ukurannya itu zakat fitrah itu? Banyak komentar, banyak tulisan, banyak macam-macam gitu. Dari karena saya dari lembaga Basul Masail PWN Jawa Timur itu 27 sekian. Tapi terakhir saya baca dari NU, PBNU itu boleh 2,5 kilogram. Karena yang di bawahnya juga ada gitu. Boleh 2,5 gram boleh. Yang biasa kan itu. Lah kalau boleh 2,5 kilogram, kok dengan zakatnya 2,6 kan malah bagus tuh itu. Maksud dilongi gitu. Jadi tidak boleh dilongi itu malah. Nah itu. Nah kemudian masih dari PBNU kalau tidak salah saya membaca itu kelihatannya juga mengikuti mazhab Abu Hanifah yang pada misalkan diberikan berupa uang, tidak berupa beras, itu ada yang diperbolehkan dan PBNU kelihatannya mengambil itu boleh, ya boleh. Karena apa? Itu lebih praktis, lebih mudah. Jadi orang yang menerima itu lebih leluasa untuk memanfaatkan zakat itu kalau berupa uang. Coba kita bayangkan kalau orang fakir miskin, bodoh-bodoh, kudu masak dewe, kudu iki malah susah, sulit. Kadang-kadang nun sewu tempat masak juga sulit, nggak ada. Tapi kalau dia punya uang, bisa mau beli apa itu bisa lebih luas lagi. Itu. Nah sehingga kita perlu perhatikan lagi bahwa zakat fitrah itu mulai kita persiapan sejak sekarang ya. Monggo mau ngambil yang ukuran 2,6 juga boleh, 2,7 juga boleh, 2,6 juga boleh, ya juga boleh gitu. Ya. Bahkan yang ada juga mengatakan di bawah itu juga ada yang boleh. Gitu. Nah, kita tidak bisa persis sama Nabi lah. Nabi pakainya kan gandum atau pakai apa? Kurma. Nah, apa kita ya pakai bahan makan yang biasa kita makan. Oat, ya. Kalau beras yang biasa kita makan, kita konsumsi. Jangan kita konsumsi beras yang kelasnya sekian, yang diberikan yang tidak baik, tidak boleh itu, tidak sah zakatnya. Nah itu. Nah, siapa saja ini wajib zakat fitrah? Anak-anak, bayi, semua saja. Lah bayi terus piye? Ya sing zakat iki wong tuane toh, mosok bayi iso zakat. Kenapa? Itu semua kan dijawab orang tua semuanya. Itu. Maka orang tua yang harus pembantu misalkan. Kita punya pembantu. Pembantu itu yang tanggung jawab kita. Pembantu tidak punya. Ya kita yang nyukupi. Kita suami, istri itu wajib kita yang memfitrahi itu.
Kowe nek ujug-ujug ana wong wedok mitrai bojone iki kebetulan, keuntungan, keberuntungan. Ya ndak apa-apa kalau memang ikhlas, ndak apa-apa, ndak masalah. Ndak apa-apa. Itu kan semacam pemberian sedekah. Nah, beda dengan zakat mal, ya. Seperti kalau kita punya perdagangan, punya harta simpanan banyak, itu zakatnya per tahun dan ada nisabnya, ada ukurannya, ukurannya. Kalau misalkan emas, kita punya emas, misalkan emas itu 85 gram, itu kemudian tersimpan di rumah sampai setahun berikutnya, itu baru zakat. Contoh ngeten, kula nggih, awake dhewe ben enak. Duwe emas 100 gram. Sakniki niki tanggal pinten niki? Tanggal 20 nggih, Ramadan. Ten omah kula tak simpen. Ora tak nggo, ora dhewe apa-apa. Besok tanggal 19 Ramadan tahun depan selesai waktu haulnya itu harus dikeluarkan zakat malnya. Berapa persen? 2,5%. Kalau misalkan 100 gram, berarti keluarkan berapa? 2,5 gram. Nah, ini saya disimpan, masih simpen. Besok kan masih 97 setengah gram toh nggih. Kan itu di atas nisab. Bawang nisabnya 85. Nah, ketika haul berikutnya kok iki mas iki isih 97,5 gram, zakat lagi. Ndak pasti zakat lagi itu. War lagi. Tahun meneh kok ngono meneh ya zakat lagi. Memang begitu itu. Karena memang tidak ada zakat di barang simpan, tidak ada. Barang untuk orang lain juga. Jadi lisa'il wal mahrum, itu. Jadi untuk yang minta atau yang tidak minta. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum. Harta mereka itu, kita termasuk, itu pasti ada hak untuk orang lain, itu pasti. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau itu diagem untuk ibu-ibu yang tidak wajib zakat. Yang diagem, tapi sing wajar ageman gelang berapa gram, sing wajar lah. Nek gelang 2 kilo yo ora wajar ngoten. Artinya begini, ageman-ageman untuk ibu-ibu yang wajar itu tidak dikeluarkan zakatnya, itu saja. Sama kita kalau kita melihat begini Pak sekalian, awake dhewe sosok di mobil, mobil. Lah mobil ini kebutuhan, ndak zakat. Ndak zakat itu kebutuhan kok. Ke kantor mobil. Tapi mobil sudah simpanan, barang simpanan. Niku bisa kalau dikiaskan dengan emas kena zakat. Kena zakat. Kan zakat mawon butuh mobil mung loro, duwene 7 gitu. Loh. 7, kebanyakan lain kan hanya simpanan itu, simpanan. Delok wae ra tau dinggo niku ketok niku beli simpanan tak tau dinggo. Nah, itu seperti itu. Nah, berapa zakatnya? Masuk zakat mal tadi itu 2,5%. Kapan? Nah, kapannya ini tergantung kapan kita mulai menyimpan itu, kapan kita mulai itu. Seperti berdagang. Kapan kita mulai berdagang? Pakainya pemariah nggih. Kalau kita berdagang sekarang buka toko, niat ingsun berdagang, maka setahun berikutnya hitungan komariah di total semua yang dijual belikan itu. Total semuanya sudah sampai pada ukuran 85 gram emas, maka wajib keluarkan zakat malnya. Makanya kalau ada ASN sekarang ini, ASN kan kena zakat juga ini, namanya zakat profesi. Niku ASN yang kena zakat itu kadang-kadang tidak hanya zakat ASN saja. Dia bisa kena zakat macam-macam. Sebagai ASN dia kena zakat. Kalau dia pedagang kena zakat. Kalau dia itu pengusaha ternak atau peternak besar kena zakat. Apalagi petani besar kena zakat. Jadi ASN ini jangan terjebak pada satu zakat saja.
Harus perhatikan, saya ini punya profesi apa selain ASN ini? Oh, petani. Berarti saya itu kalau sudah nisab, yaumul hasadi, panen nisab, keluarkan zakatnya. Oh, saya ini peternak kambing. Kambing saya itu sudah 40 ekor. Tak ingu awet saiki tang puluh tekan setahun sipatang puluh bahkan 45, maka wajib zakat 1 ekor kambing. Jadi kadang-kadang satu orang tuh zakatnya banyak macam-macam. Zakat tijarah, zakat emas, dafidah, ada zakat apalagi an'am, zuruk, macam-macam. Bisa jadi karena dia punya profesi gitu. Nah, oleh karena itu monggo kita siapkan kemauan kita, niat kita untuk berzakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Sebenarnya kalau kita itu mau ibadah itu memang abot, rata-rata ibadah itu abot. Tapi kalau kita persiapkan, insya Allah tidak ada yang abot. Mau zakat, mau sholat, kita persiapkan, kita agendakan, insya Allah tidak ada yang berat. Zakat, sholat, mau haji, apa saja, kalau kita persiapkan, tidak ada yang susah. Kenapa kita abot? Ya orang atau disiapno. Kalau orang mancing disiapno ya enteng. Tapi kalau sholat tidak siap-siap ya abot. Subuh ke masjid abot. Tapi kalau orang mau mancing, waduh, persiapan mancingnya Minggu, hari Jumat sudah siap-siap cari cacing itu. Kalau orang mau mancing itu. Pada dasarnya, untuk zakat fitrah itu beberapa kitab itu sama dengan zakat mal yang menerima. Tapi diprioritaskan fakir miskin. Kalau zakat mal secara umum ada 8 asnaf. Fuqara, masakin, amil, ada mu'allafah qulubuhum, ada riqab, ada gharib, sabilah, ibnu sabilah, ada 8. Cuma di Indonesia riqab tidak ada. Sabilah ada. Nah, sabilah ini kalau di fatwanya MUI itu diambil makna yang luas. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu hanya orang berperang saja. Tapi kemudian MUI mengambil pendapat yang lebih luas. Karena ada pendapat lain yang memperbolehkan untuk kebaikan apa saja. Sehingga tidak terpaku pada perang sabilah. Nopo-nopo siapa lah. Masjid nopo-nopo niku bisa. Itu MUI seperti itu. Dan ini secara nyata lebih manfaat dan lebih maslahah ini. Itu. Nah, kemudian fuqara saya jelas niku. Nah, jangan sampai zakat ini diserahkan pada orang non muslim. Ini perlu diperhatikan betul, Kita kan gini, kadang-kadang kita ini dalam satu kompleks kalau orang kota kan macam-macam agamanya, Kadang terus wong gedunduman zakat kok kayak diparingi daturi. Itu kalau zakat fitrah atau zakat mal untuk orang yang non muslim itu tidak diperbolehkan. Mboten asal. Lho saiki piye iki kabeh do tampa kabeh. Iki ya padha wae ora mampu. Mosok kita beri, kita ambilkan dari sedekah kalau ada, Kan wonten sedekah disiasati bisa. Atau mungkin ketika salah seorang amil itu sudah menerima bagian amil, misalkan ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah tidak perlu pakai amil, juga ada begitu, Jadi kalau pakai amil juga dasar ayatnya juga diperbolehkan, misalkan begitu. Nah, atau mungkin ini bukan zakat fitrah ya, zakat yang lain misalkan ya. Tidak boleh zakat ke non muslim, tidak boleh. Intinya itu aja dia. Lah mereka itu bisa dikasih dengan bagian yang lain. Misalkan pakai sodakohnya siapa bisa seperti itu. Banyak cara. Saya sebagai amil misalkan dapat bagian ketika ada zakat mal atau amil, terus saya kasihkan pada beliau, ya tidak masalah. Kan saja dari saya kan. Nah, saya menerima sebagai zakat, saya kasihkan orang sebagai sodakoh. Artinya apa? Kalau sodakoh itu boleh untuk non muslim. Kalau zakat tidak boleh, itu aja yang penting. Ngoten.